Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba mengulas kembali materi-materi yang kalian sudah ditugaskan untuk belajar mandiri di minggu yang lalu mengenai sistem dinamis dan spasial dinamis. Kemudian nanti juga saya akan membahas juga sedikit analisis dari JS, yaitu mengenai network analysis. Nanti kita akan belajar yang namanya rute itu seperti apa, location allocation seperti apa, service area seperti apa, itu nanti akan ada di akhir kuliah. Tapi yang pertama yang akan saya coba jelaskan itu mengenai sistem dinamis ataupun spasial dinamis. Tadi udah dijelaskan sama beberapa teman kalian, sistem dinamis itu ada yang namanya model, ada yang namanya causal loop diagram, ada yang namanya shock flow diagram. Seperti apa sih? Nanti saya akan coba jelaskan. Nah, ini jadi intinya sistem dinamis itu sebenarnya dikembangkan oleh yang namanya J.W. Forrester. Dia dulu kuliah di MIT, Massachusetts Institute of Technology, pada tahun 50-an. Kemudian ini adalah sebuah metode pemodelan yang penggunaannya erat berhubungan dengan pernyataan-pernyataan tentang tendensi-tendensi dinamik, sistem-sistem yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Jadi intinya nanti sistem dinamik itu kalian akan berhubungan dengan variabel-variabel yang banyak, yang saling berkaitan, yang saling berhubungan. Kemudian nanti ada data-datanya itu time series berfungsi waktu. Jadi kayak misalkan jumlah penduduk, yang kita modelkan itu nggak cuma satu data aja, misalkan tahun 2020 juga aja, tapi nanti data-datanya time series, apakah datanya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, sampai yang lainnya. Kemudian model-model sistem dinamik diklasifikasikan dalam model matematik kausal. Jadi nanti semua data-data itu akan diproses transformasikan ke dalam bentuk matematik. Jadi nanti semuanya akan bentuknya adalah kuantitatif. Jadi ada angka-angka, hitungan-hitungan yang kalau nanti data-datanya adalah kualitatif ataupun apapun, nanti harus diubah menjadi data-data kuantitatif dalam bentuk angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kenapa sih perlu sistem dinamik? Jadi si sistem dinamik itu perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti misalkan berapa nilai atau angka besaran pada suatu titik waktu yang akan datang. Nanti akan berhubungan dengan perkiraan atau prediksi yang akan datang. Nanti kita akan lakukan prediksi-prediksi. Nah, untuk planner banyak nanti kerjaan kalian atau kegiatan kalian atau tugas kalian itu melakukan prediksi, karena yang kita rencanakan itu adalah kota untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Jadi kita harus bisa memprediksi kondisinya itu seperti apa sih 20 tahun yang akan datang. Nanti kalau kita keluarkan kebijakan seperti ini, kayak tadi tuh, model 1, model 2, model 3, kalau kita jalankan model 1, kebijakan seperti ini, nanti implikasi terjadi di lapangannya seperti apa sih? Nah, itu kita bisa output dari si model sistem dinamis ini. Kemudian bisa menjawab mengapa perubahan besaran tersebut terjadi. Why? Jadi faktor-faktornya kenapa sih yang membuat sesuatu itu berubah, kemudian yang itu bisa dicari dari si sistem dinamik. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara bagaimana mengubahnya, menyusun strategi dan memformulasikan kebijakan, analisis kebijakan. Nah, ini sangat tepat banget untuk PWK, karena ya nanti kita bikin strategi-strategi, skenario-skenario, kita pilih mana sih strategi yang terbaik, skenario yang paling bagus ketika menerapkan kebijakan tersebut di sebuah kota. Jangan sampai kita
nanti bikin skenario atau bikin strategi yang berdampak buruk bagi si kota. Oh, malah jadi kotanya tambah kumuh, malah kotanya misalkan jadi tambah banyak pengangguran, atau misalkan malah kotanya jadi banyak kejahatan. Nah, itu harus kita lakukan dulu simulasi, kita modelkan dulu, ya salah satunya adalah dengan si sistem dinamis ini. Kalau secara prinsip, sistem itu menurut Forrester adalah sebuah kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, jadi sistem itu ya kelompok, kayak kalian kelompok lah, kalian himpunan, kalian berkumpul dalam satu himpunan, pasti punya tujuan organisasinya. Sama sistem juga pasti ada sebuah unsur-unsur atau bagian-bagian yang nanti akan bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Kemudian secara harfiah, sistem dinamik adalah metode untuk mempelajari sistem yang kompleks. Ya, karena di dunia ini semuanya sistem itu kompleks, nggak mungkin sistem itu sederhana. Jadi salah satu media mempelajari sistem yang kompleks. Kemudian dinamis itu berubah setiap setiap waktu berubah, berarti nanti si datanya itu, si outputnya itu juga akan berubah. Kemudian non-linear, kemudian ada yang namanya feedback atau misalkan umpan balik. Maksudnya kompleks itu dipengaruhi oleh banyaknya unsur atau banyaknya keterkaitan. Kemudian dinamis, persamaannya itu mengandung unsur fungsi dan waktu. Kemudian linear, maksudnya linear, ya, kalau non-linear itu nggak ada penjelasan artinya, tapi kalau linear berarti variabel yang dinyatakan terkait dengan lajur perubahan secara linear. Berarti kalau non-linear adalah variabel yang dinyatakan terkait dengan lajur perubahan secara non-linear. Kemudian ada yang namanya feedback, yaitu keluaran sistem yang kembali menjadi input sistem untuk mempengaruhi kinerja sistem. Jadi nanti kalau ada sebuah model, outputnya itu balik lagi menjadi input. Jadi muter-muter terus. Jadi ini yang menarik di sistem dinamis, atau keluaran sistem yang dikembalikan atau menjadi input sistem untuk mempengaruhi kinerja sistem. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kalian ngeprint kertas di Microsoft Word, kita bisa langsung melakukan operasi ngeprint 3 kali. Jadi copy 3 kali, nanti dia si printer itu akan melakukan tugas atau perintah ngeprint 3 kali kertasnya. Nah, di dalam sebuah sistem. Jadi ketika kita mengklik print, nanti dia akan keluar satu kertas yang hasilnya gambar yang mau kita print. Nah, kalau udah keluar satu, dia ini berarti output ini menjadi inputan dari si sistemnya ini sendiri. Jadi kalau ini awalnya 3, karena dia sudah berkurang 1, jadi merubah si sistem. Jadi tinggal 2 lagi sekarang. Oh, ya udah, ngeprint lagi 1, keluar gambar lagi, karena udah keluar 1 lagi, dia mengurangi data awal, berarti tinggal 1 lagi. Kemudian ngeprint lagi, kemudian keluar lagi gambar, akhirnya kopinya ya tugasnya 0, habis gitu, selesai. Beda kalau kita ngeprintnya secara manual satu per satu, ngeprint sekali udah beres, ya udah, dia nggak akan mempengaruhi lagi sistem yang kedua ataupun sistem yang ketiga, karena ini ngeprintnya satu-satu. Kalau ini udah langsung 3 kali dibuat di sistemnya. Langkah-langkah untuk sistem pembuatan sistem dinamik itu seperti apa? Yang pertama kita harus mengamati atau mencermati sistem sebenarnya seperti apa sih, di luaran itu seperti apa sih. Misalkan saya punya contoh, misalkan saya ingin bikin memprediksi jumlah penduduk. Nah, kalau saya harus tahu kalau di kehidupan yang nyata, di kehidupan masyarakat, jumlah penduduk dari sebuah kota atau kabupaten atau kecamatan itu dipengaruhi apa aja sih? Oh, pertama misalkan dipengaruhi oleh angka yang lahir. Berarti kalau ada yang lahir, berarti dia mempengaruhi jumlah penduduk.
Oh, selain ada yang lahir, berarti yang mempengaruhi jumlah penduduk berarti kalau ada yang mati, kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal berarti mengurangi jumlah penduduk. Nah, itu harus dilihat tuh. Oh, ternyata jumlah penduduk itu dipengaruhi si unsur tadi, kematian ataupun kelahiran. Nah, kemudian yang kedua kita bikin strukturnya. Strukturnya seperti apa sih antara tadi jumlah penduduk dan kelahiran dan kematian. Kemudian kita bikin modelnya, ada yang namanya tadi causal loop diagram, kemudian stock flow diagram, kemudian kita lakukan validasi, udah bener belum si model ini. Jangan sampai kita nanti salah memodelkan, ada variabel yang harusnya nggak dimasukkan, ternyata dimasukkan, atau ada variabel yang belum dimasukkan tapi harusnya dimasukkan. Nah, itu kita harus validasi dulu modelnya seperti apa. Kemudian nanti kita jalankan simulasi model skenario business as usual. Maksudnya business as usual itu ketika si model ini mengikuti tren yang ada, seperti apa sih outputnya. Nah, kita lihat dulu, kita plot, kita running modelnya nanti di 2030, 2040, kalau si model ini dijalankan menurut tren yang ada itu nanti hasilnya seperti ini. Oh, nah kalau yang terakhir ini baru kita menjalankan skenario intervensi. Kalau saya tambahkan kebijakan A seperti apa sih? Kalau saya kebijakan B seperti apa sih? Oh, misalkan kalau saya tambahkan kebijakan misalkan untuk penduduk nih, oh saya tambahkan kebijakan untuk keluarga bencana di kota tersebut. Tapi keluarga bencananya cuma misalkan satu keluarga itu maksimal punya satu anak. Nah, nanti berpengaruh nggak ke misalkan ke jumlah penduduk? Gimana sih keluaran nanti di 2030 jumlah penduduknya? Atau misalkan saya kasih kebijakan bahwa saya tambah lapangan pekerjaan di kota tersebut. Berarti kan nanti banyak tuh orang-orang yang datang ke kota tersebut untuk nyari kerja. Nah, kayak gimana sih nanti jumlah penduduknya di 2030 atau 2040? Nah, itu adalah sebuah model dengan skenario intervensi. Jadi kita nanti bikin sebuah kebijakan-kebijakan yang kita akan coba terapkan. Gitu. Ini model sistem dinamis itu biasanya seperti ini. Jadi kita mengamati dulu masalahnya apa sih? Oh, masalahnya jumlah penduduk. Kemudian kita bikin namanya konsep namanya causal loop diagram ataupun CLD. Kita bikin konsepnya. Kemudian ada yang namanya stock flow diagram atau SFD. Kemudian kalau udah dapat SFD-nya kita masukkan datanya. Kemudian setelah itu kita simulasikan, baru nanti outputnya itu biasanya kalau sistem dinamis itu kalau enggak grafik itu tabel gitu. Nanti kita validasi apakah valid atau enggak. Kalau belum valid ya nanti kita lihat masuk lagi ke looping awal lagi, kita bentuk lagi CLD-nya, kita kita evaluasi lagi, lihat CLD-nya, SFD-nya, balik lagi ke tabel. Kalau memang sudah baik berarti ya baru nanti kita masuk ke uji sensitivitas atau analisis kebijakan seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini, saya punya satu sistem dinamis yang sederhana. Yang ini yang di atas, apakah terlihat si programnya? Yang bulat-bulat dan yang kotak-kotak dan tabel ini? Terlihat? Terlihat, Pak. Kesannya nggak jelas. Oke. Nah, yang ini, yang di atas ini yang namanya causal loop diagram atau CLD atau model awalnya. Nah, misalkan ini saya mau bikin pemodelan penduduk nih. Nah, penduduk itu nanti unsurnya atau sistem bagian-bagian yang berhubungan dengan penduduk apa sih? Oh, tadi saya udah sebutkan bahwa penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran. Kalau ada kelahiran, dia pasti akan menambah penduduk, jadi di sini plus. Kemudian dengan adanya penduduk, pasti dia makin banyaknya penduduk, pasti juga akan menambah banyak juga angka kelahiran gitu. Nah, kalau yang ini kematian dengan banyaknya penduduk pasti nanti banyak juga yang mati, jadi plus nambahin orang-orang yang mati juga, yang meninggal juga. Tapi dengan adanya kematian dia mengurangi jumlah penduduk, makanya di sini negatif.
Kemudian biasanya di sebuah kota itu ada angka kelahiran yang dilihat trennya. Angka kelahiran di Kota Bandung misalkan trennya dari 5 tahun ke belakang itu 5%, 3%, dan segala macam. Nah, ini yang nanti kita masukkan angka-angkanya yang merubah nanti si modelnya. Sama juga angka kematian. Ini yang di atas itu namanya causal loop diagram, bukan model sesungguhnya, hanya diagramnya, hanya kerangkanya aja. Nah, ini masuk yang ke bawah, ini yang namanya stock flow diagram, adalah yang udah nanti ini bentuk modelnya, ada stock, ada flow, dan di sini ada konstanta. Nanti outputnya seperti apa sih? Outputnya nanti ya tabel-tabel seperti ini. Misalkan saya punya ini penduduk di tahun 2010, angka kelahirannya misalkan 4%, kemudian angka kematiannya itu 2%, nah, misalkan 2010 seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan modelnya terus-terusan saya jalankan sampai 2050, mengikuti model bisnis as usual, nah berarti jumlah penduduknya itu akan di suatu kecamatan itu yang asalnya misalkan tadi 10.000 itu selama 40 tahun jadi 2050 akan bertambah menjadi 22.000. Nah, cuman enaknya model ya kita bisa melakukan tadi intervensi. Oh, ternyata saya mau bikin nih di awalnya tetap 10.000 jumlah penduduknya, angka kelahirannya tetap 4% dan kematiannya 2%. Nah, misalkan nanti tahun 2020 itu mau dibikin misalkan, oh saya mau angka kelahirannya diturunkan aja, saya mau kasih kebijakan keluarga bencana, jadi hanya saya bikin presentasi angka kelahirannya cuman 1%. Nah, kemudian saya jalankan lagi si modelnya. Ternyata malahan dia si jumlah penduduknya turun. Nah, saya bikin lagi kebijakan. Oh, karena di daerah di sini misalkan jumlah penduduknya kurang, ternyata harus saya naikkan lagi misalkan jadi 3%. Misalkan ada kebijakan seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa? Oh, ternyata naik lagi terus sampai 2050. Hasilnya di 2050 yang kalau tadi pakai skenario pertama itu jumlah penduduknya itu 22.000, ini jumlah penduduknya adalah 13.000. Jadi untuk sistem dinamis kita bisa melakukan skenario-skenario seperti itu. Nah, ini cuma skenario sederhana kalau untuk menghitung jumlah penduduk. Dan skenarionya juga masih sangat sederhana, cuman ada 2 variabel, ada kelahiran, ada kematian. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, saya minta 1 atau 2 jawaban, kalau jumlah penduduk selain dipengaruhi angka kelahiran dan kematian, apalagi sih yang mempengaruhi jumlah penduduk dari suatu wilayah? Ada yang bisa kasih pendapat atau bantu saya? Imigrasi, Pak. Nah, ada betul, tuh ada yang namanya imigrasi. Imigrasi itu berarti penduduk yang masuk datang ke suatu daerah. Selain imigrasi apa lagi? Ayo, apalagi kira-kira selain yang masuk berarti harus ada yang mempengaruhi. Selain yang masuk apa lagi? Ayo, ada yang bisa bantu? Apa? Pandemi itu bisa. Oke, kalau misalkan di sini saya tambahkan ada pandemi misalkan corona dan segala macam, berarti di sini mempengaruhi juga nanti si penduduk. Oke, saya tambahkan di sini pandemi. Kemudian tadi ada imigrasi. Oke. Bikin hubungannya lagi, imigrasi itu ke penduduk seperti apa, kemudian dari penduduk ke imigrasi juga seperti apa. Nah, dibikin model-modelnya ini, tambah lagi misalkan di sini nanti
ada bagian apa, di sini ada unsur apa, dan segala macam. Nah, contohnya yang agak ribet itu yang udah lumayan kompleks. Nah, ini seperti ini nih. Jadi kalau penduduk itu ada hubungannya, ada kelahiran, ada kematian, ada imigrasi, kemudian ada angka umur harapan hidup, ada angka kelahiran, dan segala macam. Nah, ini contoh yang udah sedikit kompleks model dari sistem dinamis. Contohnya ini adalah model dinamis untuk menghitung berapa sih timbulan sampah di sebuah kota. Nah, timbulan sampah atau produksi sampah itu banyak hubungannya. Hubungannya yang pertama itu dengan penduduk. Pasti kan kalau makin banyak penduduknya, sampahnya makin sedikit atau semakin banyak? Banyak, Pak. Oke, semakin banyak, betul. Nah, dibikinlah hubungannya seperti itu dari penduduk dan sampah, tapi penduduk juga udah punya sistemnya sendiri gitu, karena ada hubungan dengan imigrasi dan segala macam. Nah, satu lagi, makin misalkan sedikit perumahan, kira-kira makin banyak sampah atau semakin sedikit sampah? Semakin sedikit, Pak. Oke, makin sedikit. Oke, kemudian makin banyaknya alokasi penggunaan lahan pemukiman, pengaruhnya ke sampah, apakah sampahnya nanti akan banyak atau makin sedikit? Nah, misalkan di suatu kota dikasih lahan perumahan itu 10.000 hektar, tapi yang di kota yang B hanya dikasih dari pemerintahnya itu cuma 3.000 hektar. Kira-kira secara logika yang lebih banyak sampahnya itu yang 10.000 hektar atau yang 3.000 hektar? Yang 10.000, Pak. Oke, yang 10.000 hektar. Nah, nanti dibikin model-modelnya seperti ini, sampah itu seperti, nanti outputnya sampah seperti apa, timbulannya misalkan tahun 2010 sampahnya berapa, ada timbulan sampahnya berapa, ada sampah yang dikelola juga, jadi nggak semua nanti masuk ke TPS atau TPA, harus ada yang misalkan ada faktor yang tadi sampah itu misalkan ini sampah itu ada yang dikelola, ada yang masuk ke TPA, ada yang masuk yang bisa dihilangkan, kemudian untuk yang untuk yang penggunaan lahan ini berhubungan dengan angka pertumbuhan rumah, fraksi penggunaan lahannya apa, kemudian nanti lahan yang dapat digunakannya berapa, kemudian lahan perumahannya berapa, kebutuhan rumahnya berapa, jumlah penduduknya berapa, jumlah penduduk nanti berhubungan dengan sini. Sementara lahan sampah nanti berhubungan dengan si yang di sini. Jadi ini bikin model yang ya udah lumayan cukup rumit, tapi ini juga masih sederhana sebenarnya. Nanti outputnya tadi ya ini, oh ternyata kita bisa memodelkan bahwa tahun 2050 nanti ada timbulan sampahnya sekitar 16 miliar kilogram misalkan. Kemudian sampahnya, kemudian timbulan sampahnya adalah 3 miliar, sementara sampah yang dikelola adalah sekitar 2 miliar kilogram. Nah, ini untuk kebutuhan rumahnya juga nanti ada nih, kita outputnya sama, tabel dan grafik aja. Untuk penduduknya juga nanti outputnya seperti ini. Jadi, ini adalah contoh-contoh dari si sistem dinamis. Kalau yang udah dilihatkan ya ini kita bisa bikin model yang existing itu current itu yang warna ini, yang warna merah. Kalau kita lihat bikin modelnya seperti apa sih? Yang reference misalkan dengan angka kelahiran 4% dan segala macam. Tapi kalau kita mau ubah-ubah, saya mau ubah misalkan tadi di tahun 2020 angka kelahirannya saya mau naikkan biar banyak penduduknya, karena saya butuh buat misalkan saya butuh untuk pekerja dan segala macam.
kita modelkan seperti ini tuh. Oh, ternyata jumlah penduduknya lebih tinggi, ketinggian, saya turunkan seperti ini. Bisa kita bikin skenario-skenario seperti ini. Yang kita ubah ini baru angka kelahiran. Nanti setiap variabel-variabel yang ada di sini itu bisa kita ubah juga. Kita bikin setting-setting, bikin skenario, jadilah sebuah model di ya model sistem dinamis yang unsurnya banyak, hubungannya juga banyak. Nah, tapi ya tadi outputnya tadi simple sebenarnya, hanya grafik dan yang tabel seperti ini. Dari tabel dan grafik ini kita analisis gimana sih pengaruh dari kebijakan kita terhadap ini penduduk, terhadap lahan kebutuhan rumah dan segala macamnya, terhadap sampahnya nanti juga seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh model sistem dinamis yang cukup sederhana. Nah, di PWK ini masih kurang untuk pendalaman sistem dinamis. Dosen-dosen kita, Pak Hani, kaprodi kita kemarin terakhir di doktornya dia melakukan pemodelan sistem dinamis untuk air di Kuningan kalau nggak salah, di Gunung Kuningan, kemudian gimana impact-nya ke perairan di kota Cirebon, karena ternyata di kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon itu ngambil sumber airnya itu dari Kuningan. Nah, itu dari yang Pak Hani. Kemudian Pak Ivan Cofian kalau nggak salah kemarin dokternya juga bikin pemodelan sistem dinamis untuk lahan pangan pertanian di Kabupaten Bandung kalau nggak salah. Jadi bikin modelnya, kemudian dari implikasi model yang ada, kayak gimana sih nanti kondisi ketahanan pangan atau misalkan saya agak lupa kondisi produksi padi di 2040-2050 di Kabupaten Bandung. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Ivan Cofian. Kalian juga kalau mau meneliti, ruangnya masih luas karena di kita juga belum banyak yang begitu meneliti ini. Kalau nggak salah dari 5 tahun terakhir yang ngambil tugas akhirnya mengenai sistem dinamis itu baru ada 1 orang kalau nggak salah. Jadi masih bisa banyak yang bisa kita kembangkan untuk si sistem dinamis. Untuk softwarenya banyak. Ini softwarenya ada yang namanya PowerSim, kita udah punya lisensinya, Prodi PWK. Ada yang namanya Fansim, itu tinggal download gratis. Itu kalau untuk akademik itu bisa kalian pakai. Ada yang namanya Stella dan lain-lain ya. Tinggal software sih banyak, tinggal kalian cari aja di internet. Nah, itu untuk pemodelan sistem dinamisnya. Nah, jadi nanti kalau kalian melakukan model itu harus hati-hati, Kenapa? Tadi kan kita harus mengamati dulu tuh di keadaan realnya seperti apa yang mempengaruhi jumlah penduduk itu, apa aja sih unsurnya, apakah tadi hanya misalkan kematian kelahiran, apakah harus dimasukkan misalkan tadi imigrasi, emigrasi, kemudian ya termasuk urbanisasi dan lain-lain, atau kita hanya sederhana aja sih gitu. Jadi nah, kita kalau untuk memodelkan kita harus lihat nih salah satu ilustrasinya. Jadi kalau kalian mengamati sesuatu itu harus keseluruhan. Jangan seperti ilustrasi 6 orang buta yang belum pernah tahu gajah ingin mendeskripsikan sebuah gajah. Jadi karena orang buta ini, orang yang nggak bisa melihat ini belum tahu gajah, disuruhlah sama 1 orang untuk mendeskripsikan seperti apa sih gajah tersebut. Nah, orang yang pertama, orang yang nggak bisa melihat pertama, orang buta pertama, dia hanya memegang badannya aja. Karena dia hanya memegang badannya aja, orang buta pertama itu mendeskripsikan, oh gajah itu seperti tembok. Karena tembok seperti tembok ya karena tebal, kemudian lebar, mirip-mirip kayak tembok, kata orang buta yang pertama. Tapi kata orang buta yang kedua, dia hanya memegang si gadingnya aja. Dia kata orang kedua, oh gajah itu kayak tombak karena ada tajam, runcing dan halus. Karena ya itu. Kemudian orang yang ketiga dia hanya memegang belalainya aja, mendeskripsikan, oh gajah itu seperti ular loh karena ada panjang, kemudian bulat, kemudian lentur.
ataupun orang yang keenamnya, ketika orang keenam itu hanya memegang ekornya, dia mendeskripsikan bahwa gajah itu seperti tali karena ada bulu-bulunya dan kecil dan segala macam. Jadi kalau kita lihat deskripsinya secara parsial, itu udah benar. Yes, orang pertama mendeskripsikan tembok, gajah itu seperti tembok karena dia cuma megang temboknya doang. Orang kedua itu mendeskripsikan gajah itu seperti tadi tombak ya karena dia hanya memegang si tombaknya aja, gadingnya aja. Nah, kita dalam bikin model kayak kalian waktu di Smatula bikin sistem model juga, kita harus melihat si keseluruhan gajah itu seharusnya misalkan orang buta itu nggak hanya megang satu aja, tapi dia harus memegang kakinya, memegang kupingnya, memegang belalainya, memegang misalkan jadinya. Nah, kalau dikumpulkan baru deskripsi gajah itu sesuai gitu. Jadi kita nggak bisa melihat itu secara parsial. Kalau secara lengkap representasi gajah itu menjadi salah. Tapi kalau secara parsial ya benar sebenarnya. Tapi kalau untuk secara utuh ya jadinya salah gitu. Jadi observasinya itu tidak lengkap. Jadi kalau kalian nanti mendeskripsikan suatu model, bikin model kebijakan dan segala macam, kalian harus melihat lebih detail unsur-unsurnya apa sih, jangan sampai ada yang terlewat. Baru nanti ada yang namanya batasan masalah, nggak semua variabel nanti kita masukkan, kita batasi, saya hanya mau bikin model tapi dengan keterbatasan, nggak dimasukin misalkan tadi jumlah imigrasi dan emigrasi karena saya nggak punya jumlah imigrasi dan data-data emigrasi dan imigrasi di suatu daerah, ya udah tinggal dibatasi aja nanti modelnya gitu. Nah, ini contohnya tadi sikap pendudukan, yang ini namanya causal loop diagram, yang ini adalah yang namanya stock flow diagram. Nah, ini model pendudukan yang lebih sedikit rumit, ada kelahiran, ada kematian, ada imigrasi. Emigrasi ini nanti dihubungkan dengan misalkan kebijakan pemigrasan imigrasi, atau misalkan ada di sini faktor outmigrasi. Outmigrasi itu ada efek dari kepadatan pengangguran, kelahiran itu nanti berhubungan dengan kebijakan KB, dan seterusnya. Ini bisa terus meluas, tapi ya nanti bisa kita batasi sesuai dengan misalkan hanya skupnya yang garis merah seperti ini misalkan. Nah, ini tadi contohnya si stock flow diagram yang lebih rumit. Nah, outputnya ya tadi adalah sebuah grafik seperti ini. Kemudian kalau ini yang secara misalkan bisnis as usual, kalau yang ini yang sudah terjadi intervensi. Misalkan ini terlihat di tahun 2021 kalau nggak salah, ini berbeda di 2021 yang kiri itu saya dikurangi angka kelahirannya 2020 atau berapa saya lupa, di 2025 di 2025 di sini 1349, di sini 1327 udah bisa ya di otak-atik tadi. Nah, ini tadi contohnya seperti tadi, salah satu model sistem dinamis yang bisa kita modifikasi variabel-variabel. Kalau di sini variabelnya hanya angka kelahiran. Nah, itu untuk sistem dinamis. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam lagi. Nah, yang saya mau lanjut lagi tadi kata teman-teman kalian yang udah pernah membaca jurnalnya juga, ada teman kalian tadi yang membahas tentang prediksi perubahan lahan, salah satunya di Semarang, kalau nggak salah ini di mana ya, saya lupa. Saya ngambil dari pelatihan yang saya ikuti juga. Ini pelatihan yang diadakan oleh ITS. ITS itu bikin prodi PWK-nya, ada salah satu dosennya di sana bikin software cukup baik, cukup bagus, namanya LandUsim. Dia bikin dan
timnya ada namanya Pak Sakti membuat software, jadi orang planologi tapi senang untuk ngotak-ngatik pemrograman, akhirnya outputnya jadi sangat bagus. Outputnya dia bikin program sendiri, bikin program untuk memprediksi tutupan lahan. Nah ini PPT-nya juga saya ambil dari PPT-nya Pak Sakti. Jadi dari software Land Use Sim ini mereka bisa memprediksi seperti ini. Nah kalau tadi untuk sistem dinamis outputnya itu hanya grafik dan tabel, ya outputnya adalah angka-angka. Tapi kalau untuk yang spasial dinamis nggak hanya outputnya itu bisa lokasi, misalnya seperti ini. Jadi yang di sebelah sini itu yang warna hijau, misalkan itu ruang terbuka hijau di tahun 2011. Nanti kita bisa memprediksi seperti apa sih kalau si ruang terbuka hijau yang ada di sini di tahun 2020, 2025 sampai 2030. Ternyata di sini ruang terbuka hijaunya hilang. Kalau model bisnis as well nanti misalkan hilang seperti ini. Makanya nanti kita perlu melakukan intervensi seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang nanti kita bisa keluarkan untuk mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di sini. Ataupun kalau kalian lihat datanya yang daerah misalkan ini ada daerah urban fabric di sini kepadatan sedang dan tinggi di tahun 2011, ternyata di 2015 sampai 2030 ternyata si pemukimannya itu udah menyebar ke arah utara seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan sebagai planner. Jadi kita nggak hanya memprediksi luasan nanti pemukiman di tahun 2030, 2040 itu berapa sih? Kan bisa tuh dapat luasannya dari sistem dinamis, karena sistem dinamis itu outputnya adalah angka luasan dan segala macam. Tapi dengan spasial dinamis, kita bisa memprediksi lokasinya yang berubahnya di mana, berubahnya ke arah mana, itu menggunakan spasial dinamis. Salah satu softwarenya tadi Land Use Sim, ada yang namanya Land Change Modeler atau Idrisi, kemudian ada yang lagi banyak lah kalau nggak salah, saya juga lupa nama software-softwarenya, tapi banyak yang bisa kita pakai. Nah salah satu yang bisa kita pakai itu ada yang Quantum GIS. Sempat saya sounding ke kalian untuk memprediksi tutupan lahan menggunakan Quantum GIS. Itu Quantum GIS itu softwarenya free open source, jadi bisa kalian download dengan gratis, nggak berbayar. Data-datanya juga ya sebenarnya gampang. Data-datanya kalian udah bisa mengklasifikasikan tutupan lahan, Landsat kalian ambil misalkan tahun 90 seperti apa, tahun 2000 seperti apa, nanti kalian prediksi ke tahun 2030, 2040 seperti apa. Nah ini sederhananya ini yang udah pernah saya coba lakukan juga pakai softwarenya itu Land Change Modeler. Itu adalah prediksi perubahan lahan di Kota Bandung. Sederhana sih, datanya cuman data citranya cuma 3, land use tahun 90, land use tahun 2009, kemudian land use tahun 2017, karena saya bikin model ini tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, dari dua tutupan lahan itu diklasifikasi, dari dua citra ini diklasifikasi, citranya apa sih? Saya pakai Landsat yang gratis, tinggal kalian download dari USGS, kalian udah bisa juga. Tinggal kalian klasifikasikan apakah supervised atau unsupervised, nanti dimasukkan ke dalam si model Cellura Automata atau Markov model ini pakai software QGIS, pakai software Land Use Sim, pakai software Land Change Modeler. Kemudian di sini ada tambah sedikit data-data SHP yang kalian harus ada punya data jaringan jalan, nanti dibikin distance from road, kemudian ada data ketinggian, ada data kemiringan. Kemudian hasilnya nanti adalah model prediksi tutupan lahan tahun 2017 nih. Dari data ini Land Use 90, Land Use 2009, dan data ini outputnya ternyata Land Use 2017. Nanti tinggal saya bandingkan dengan hasil klasifikasi data Landsat tahun 2017. Kan tinggal di-download juga kan data Landsatnya, kemudian saya klasifikasikan supervised atau unsupervised, saya bandingkan nih hasil prediksi dengan existingnya udah banyak yang tepat atau masih banyak yang salah. Kalau masih banyak yang salah berarti
harus saya otak-atik lagi sih modelnya nih, apa yang ditambahkan, apa yang dikurangkan dan segala macam. Kalau misalkan sudah bagus, ya udah dapat nih nanti hasil verifikasi Landsat Land Use 2017. Baru kita modelkan mau ke 2030, mau ke 2040 ya tergantung kebutuhan kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, data land use-nya ini saya pakai land use 90, land use 2017, harusnya ada land use 2009 juga, tapi nggak saya masukkan. Kemudian di sini ada descent from road datanya, jadi tinggal di buffer aja tuh jaringan jalannya, dapat descent from road, kemudian ada kemiringan, ada ketinggian, nanti salah satu output modelnya kalau dari spasial itu seperti ini. Nah, kelihatannya nanti seperti ini outputnya. Ini adalah prediksi tutupan lahan yang dimodelkan dari tahun 2017 sampai 2031. Nah, ini yang jadi concern itu saya lihat di dua daerah ini, di daerah Bandung Utara, di daerah Dago ke atas, sama di daerah Ujung Berung, kalau orang Bandung pasti tahu. Kemudian di sini ada daerah Gede Bage juga. Kalau saya jalankan modelnya, ternyata yang banyak berubah itu di daerah Bandung Utara seperti ini. Di tengahnya, ini mungkin nggak tahu modelnya masih kurang baik atau misalkan memang kejadiannya nanti ke depan diprediksi. Di tengahnya ini, di pusat Bandung Tengah ini, dia nggak terlalu banyak berubah. Mungkin secara logika karena di tengah ini sudah terlalu padat, kemudian dia beralihnya ke daerah Bandung Utara seperti ini, ke Dago, ke Ujung Berung, dan yang pokoknya ada di utara. Sementara yang berubah juga ini ternyata di daerah Gede Bage nih, kelihatan di daerah hijau-hijau yang Gede Bage itu sedikit berubah seperti ini. Jadi, nah ini hasilnya ini seperti apa, buat apa sih ya? Nanti dibuat untuk memprediksi atau membuat rencana pola ruang kita, RT/RW kita, rencana tata ruang wilayah kita. Ya, kita nggak hanya asal-asalan di mana aja sih nanti kita harus alokasikan pemukiman ya. Kalau dengan kita punya prediksi seperti ini, kita harus tahu, oh ternyata berubahnya itu ke arah di Gede Bage. Misalkan, oh ya udah nanti di daerah Gede Bage ini kita peruntukan di daerah sini adalah untuk peruntukan pemukiman. Nanti untuk struktur ruang dan segala macam kita harus tunjang si daerah pemukiman Gede Bage ini dengan sarana dan prasarananya. Oh, tapi yang bahaya itu di yang Bandung Utara, kalau kita melakukan misalkan model kita biarkan seperti ini saja, ternyata yang banyak berubah itu di Bandung Utara. Berarti aturan kebijakannya untuk di Bandung Utara misalkan lebih diketatkan atau ditambahkan kebijakan lain dan segala macam. Itu bisa kita tuangkan di rencana tata ruang kita atau kebijakan-kebijakan nanti dari wali kota, dari Bapeda, dan lain-lain, atau dari dinas kehutanan. Jadi ini dengan pemodelan ini tadi yang sistem dinamis, kita bisa memprediksi angkanya berapa, luasannya berapa, kemudian dengan spasial dinamis kita bisa memodelkan lokasi yang berubahnya itu di mana sih, letaknya seperti apa, penyebarannya seperti apa, kita prediksikan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Kemudian nah ini bisa kita hitung aja, nanti hitung luasannya seperti apa. Oh, ini adalah pertumbuhan of settlement, ternyata dari 2020 ke 2030 diprediksi pertumbuhannya nggak akan terlalu banyak, hanya menambah sekitar 400 hektar, karena ya mungkin lahan di kota Bandung yang di sini itu udah susah berubah lagi karena sudah padat dan lain-lain. Yang banyak berubah yang cuma 400 hektar di Bandung Utara, misalkan seperti itu. Kita bisa melakukan, karena di 2017 itu di sini masih hijau. Kalau kita nggak melakukan apa-apa ya nanti di 2031 diprediksi di Bandung Utara ini udah kuning semua. Ya, terbukti sekarang di 2020 itu di daerah Awiligar atau ke daerah-daerah Dago atas itu udah banyak tuh perumahan-perumahan atau rumah-rumah yang dibangun. Ya, apakah itu berizin atau tidak berizin ya saya nggak tahu gitu, tapi ya udah ke arah-arah sini sih. Jadi bukan lagi yang banyak perumahan itu di daerah pusat kota,
ternyata memang dari utara dulu karena mungkin harga tanahnya lebih rendah dan segala macam, ya saya nggak tahu, tapi ya hampir mirip lah ke arah sana. Kemudian itu untuk analisis sistem dinamis dan spasial dinamis. Sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan dulu untuk sistem dinamis dan spasial dinamis sebelum saya masuk nanti ke analisis JS dan terakhir adalah diskusi. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk menunggu respon dari kalian. Yuk. Mana? Oke. Ada yang mau nanya dulu? Silakan respon dulu. Pak, nggak ada yang mau nanya. Nggak apa-apa. Sepertinya tidak, Pak. Mungkin perlu, Pak. Aku mah enggak, Pak. Oke, kata Kinan enggak. Oke. Saya lanjut lagi. Saya masih punya waktu sekitar 1 jam. Tapi saya jam 5 mau saya off-kan dulu karena kebetulan saya ada acara jam 5. Ya, jadi saya mau sedikit ngebut untuk yang kedua adalah mengenai ini adalah materinya analisis JS. Saya lanjut aja. Nah, nih. Jadi salah satu analisis JS yang bisa kita manfaatkan namanya di sini saya lupa di sini harusnya adalah network analysis. Jadi kalian silahkan coba searching di Google, network analysis itu banyak. Nanti yang bisa kita kotak-katik untuk PWK itu ada yang namanya rute, ada yang namanya service area, ada yang namanya location allocation, ada yang namanya analisis bisnis. Kita akan coba jabarkan satu-satu. Nah, kalau rute itu udah lumrah, mungkin kalian udah sering kalian coba. Kalian menggunakan Google Maps atau yang ada di handphone kalian mau jalan ke suatu lokasi juga biasanya kalau kalian nggak tahu arah tujuannya, biasanya paling gampang itu pakai Google Maps. Sama saya juga kalau untuk ke daerah saya belum pernah ke misalkan Makassar segala macam, saya tinggal buka ke Google Maps-nya, tinggal masukkan tujuannya kemana, saya tahu dari mana berangkatnya. Misalkan saya mau berangkat dari Bandung ke Jakarta, misalkan di Bandung seperti ini. Misalkan saya mau direction-nya dari Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, Bandung. Kayak seperti ini. Nah, ini dari Google, ini ya salah satunya dia bisa pertama itu mengarahkan kita kalau dari Bandung ternyata harus masuk ke Riau, Pasopati, Junjunan Husein Satanegara, kemudian masuk ke tol, dari tol nanti masuk ke ke sini keluar ke exit Rawamangun, masuk ke Lingkar Dalam atau Pulau Mas, Cawang, Cililitan, Wiyoto Wiono, kemudian masuk lagi ke Pramuka, baru ke Jalan Sultan Agung. Jadi JS ya ini dapat dari mana sih? Ya ini adalah salah satu penerapan dari teknologi si JS ini. Jadi Google itu punya data informasi jaringan jalan yang lengkap. Kemudian bagusnya Google lagi ya salah satu kerennya Google itu dia punya data waktu pergerakan kita kecepatannya berapa. Makanya dia bisa mengestimasi oh di daerah sini kecepatannya itu tinggi kencang karena di sini warnanya biru. Kalau di sini adalah warnanya orange, berarti di sini kemungkinan ada perlambatan kecepatannya. Atau misalkan ada yang warna merah dan segala macamnya. Ini mereka dapat dari mana sih? Mereka dapat dari lokasi GPS di handphone kita. Jadi handphone kita itu di tracking terus-terusan sama si Google. Kemudian setiap waktu mereka mendapatkan lokasi kita, ya udah
Misalkan kita detik pertama kita lokasinya misalkan di sini, misalkan koordinatnya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian yang kedua, detik kedua kita dicatat sama si Google itu dapat di sini jam, misalkan jam sekarang 16.42, lokasi koordinat kita itu ada di X-nya 107, misalkan Y-nya itu -6. Ternyata Google itu mencatat kita itu bergerak jam 16.43, misalkan seperti ini. Oh, ternyata ini adalah X-nya berubah jadi 107,1, Y-nya itu berubah menjadi 107,6,2. Nah, ini Google kan udah bisa memperkirakan dari sini. Kalau kalian ngerti rumus matematika, jaraknya berapa, kemudian waktunya berapa, didapatkanlah setelah jarak dan waktu kita bisa dapat si kecepatannya, kecepatannya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang bisa kita Google yang bisa Google yang bisa Google dapatkan dari kita sehari-hari nih. Ini yang ya sebenarnya kita dapat dapat manfaatnya, tapi sayangnya ya kita di tracking sama Google setiap hari. Kalau kalian lihat di sini location, your data in map, sebenarnya your contribution. Nah, your timeline, seperti timeline atau apa? Start bukan. Nah, ini your timeline. Nah, Google itu bisa nge-track kita nih dari tahun 2009 sampai sekarang. Itu kita udah di-track sama Google nih. Ini saya yang merah-merah ini, misalkan saya ke sini, saya ada di misalkan di sini di daerah Jayapura, itu itu bulan Agustus tahun 2017 tanggal 11. Saya main-main ke daerah Jayapura seperti ini. Jadi kita udah nggak bisa sembunyi lagi dari Google kalau kita mengaktifkan fitur GPS kita. Jadi kalau kita lihat di sini tadi all time, nah ini sampai errornya juga ini bisa, oh ternyata saya pernah jalan-jalan ke Samudra Atlantik nih seperti ini, tapi nggak tahu kenapa itu. Nah ini jadi dari posisi-posisi kita itu udah di-track sama Google. Apakah ternyata saya pernah ke Medan, saya pernah ke Kalimantan Utara, ke Belitung dan lain-lain ya. Data kita dari tahun 2009, kalau kalian mengaktifkan di handphone kalian location service-nya, ya ternyata udah di-track sama Google. Jadi pergerakan kita, data-data kita itu udah disimpan sama mereka. Ini bayangkan aja dari tahun 2009. Nah, ya ini kelemahannya apa ya? Kelemahannya bahwa data kita udah nggak ada yang rahasia lagi, lokasi dan segala macam. Tapi keuntungannya ya paling ya ini kita bisa tahu mana sih yang lokasi-lokasi yang misalkan macet ataupun yang enggak. Nah, itu dilihat dari si pergerakan kita. Si Google ngambil data seperti itu, akhirnya dapatlah si traffic ini gitu. Mana yang macet? Oh, daerah misalkan Semanggi ini di Jakarta merahnya merah banget, berarti itu macet. Sementara yang di sini adalah yang hijau itu adalah lancar. Nah, itu salah satu teknologi penerapan dari si rute. Nah, yang kedua di sini ada service area. Service area itu digunakan biasanya untuk pelayanan-pelayanan kayak kalau nggak salah McD, KFC juga mungkin udah bikin analisa service area seperti ini. Kalau ini contohnya adalah misalkan farmasi buffer 100 meter, 200 meter, dan 500 meter. Kalau di buffer ya bentuknya nanti bulat-bulat seperti ini.
Sementara kalau misalkan service area menggunakan JIS, dia memperhitungkan jaringan jaraknya. Nah, meskipun dari titik ini ke misalkan sini itu dekat, tapi ternyata jalannya harus muter, makanya dia nggak masuk service area yang 500 meter. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian juga terakhir, nggak terakhir sih, ada satu lagi, itu ada yang namanya location allocation. Location allocation refers to algorithm used primarily in geographic information system to determine an optional location for one or more facilities that will service demand for a given set point. Jadi refer to sebuah algoritma location allocation itu yang digunakan use primarily yang sering digunakan di JS untuk mendetermin, untuk menjelaskan lokasi optimal untuk satu atau lebih fasilitas yang akan will service akan dilayani from a given set of point, dari titik-titik yang telah diberikan. Jadi gampangnya itu, kalau saya kemarin meneliti itu, misalkan kalau ada sebuah SMP itu optimalnya dia melayani kelurahan mana saja sih. Nah, titik SMP-nya itu titik pusatnya, sementara nama-nama kelurahan di sekitarnya itu adalah daerah pelayanannya. Ketika ada SMP yang berdekatan, berarti mana sih SMP yang daerah yang harus dilayani oleh SMPA atau SMPB. Untuk contohnya, ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk location allocation, nah misalkan ini yang titik-titik utama, misalkan ini yang warna ada bintangnya, ini adalah SMP, sementara yang di sini adalah titik-titik yang ungu, ini adalah si kelurahan-kelurahannya. Misalkan di sini ada yang berdekatan nih, ada SMP 31 dan 30. Ternyata yang lebih optimal untuk melayani kelurahan-kelurahan sekitar menurut jaringan jalan yang ada adalah SMP 30. Dia melayani kelurahan Kebon Kangkung, Sukapura, Sekejati, dan Jatisari. Sementara kalau untuk yang SMP 31 ternyata dia hanya optimal ketika melayani si kelurahan Binong. Nah, begitu juga nanti SMP-SMP yang lain, misalkan ini ada 2 SMP yang berdekatan. Nah, ini yang paling enak. Ini SMP 25, dia itu optimalnya melayani yang Seret, Panjunan, Babakan, Tarogong, Cibadak, dan Karanganyar. Sementara untuk yang SMP 43, dia optimal melayani Paledang, Cikawowo, Pungkur, dan Balong Gede. Nah, ini kita bisa bikin menganalisis kalau ini contohnya SMP dan pelayanan kelurahan mana sih yang paling optimal. Ini untuk location allocation. Nanti outputnya seperti ini. Saya melakukan analisisnya di Kota Bandung. Jadi mana sih SMP yang paling optimal untuk melayani daerah mana aja. Kemudian satu lagi, misalkan service area seperti ini. Service. Ini saya contohnya service area 500 meter dan 1000 meter. Ini saya lihatkan. Oke, ini yang paling menarik, misalkan contohnya adalah SMP 19 Bandung. Nah, ternyata untuk sekarang kan untuk SMP, PPDB, SD, SMP, SMA itu berdasarkan jarak, nah, tapi jaraknya masih berdasarkan buffer lingkaran. Tapi kemarin saya coba analisis berdasarkan service area network analysis JS. Nah, misalkan ini saya overlaykan dengan Google Maps. Nah, yang menarik itu di sini. Nah, SMP 19 itu ada di sini nih. Nah, ini yang menarik itu, meskipun kalau dari jarak lurus SMP 19 ke sini itu jaraknya cuma 150 meter, ternyata menurut network analysis service area di JS, itu daerah sini itu bukan termasuk area pelayanan dari SMP 19. Kenapa? Karena kalau orang yang dari sini itu kalau mau misalkan areanya dibatasi 500 meter, orang yang ke sini itu ternyata dari sini itu harus jalan dulu.
dari sini ke 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 sini terus baru ke SMP 19. Kalau dijumlahkan mereka harus jalan sekitar 1 kilo atau 999 meter. Nah, ini kalau pakai buffer ya dia nggak memperhitungkan jaringan jalan, dia harus muter dulu ke sini kemudian belok baru sampai ke SMP 19. Dia hanya mempertimbangkan bahwa di sini jaraknya 140 meter berarti masuk ke area yang dilayani misalkan SMP 19. Nah, ini tapi kalau menggunakan network analis itu si analisisnya lebih detail karena mempertimbangkan jaringan jalan ini seperti ini. Ini contoh dari si network analis yang ada di Kota Bandung, service areanya. Nah, ternyata kalau mengambil areanya itu 101 kilo dari setiap ini SMP ya kalau nggak salah SMP, ternyata yang terlayani itu baru segini, mana jalannya dihilangin. Yang diterlayani oleh SMP di Bandung kalau area pelayanan cuma 1 kilo, ini cuman yang ini sampai yang warna ungu ini. Yang di sini rumah-rumahnya itu nggak termasuk area pelayanan 1 kilometer dari SMP yang terdekat. Nah, ini salah satu contoh analisis yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir setelah network analis service area ini ada yang dicontohkan bisnis analisis. Nanti saya punya satu video yang cukup sederhana. Ini video dari video yang dibuat oleh Bank Muamalat. Jadi Bank Muamalat itu udah bikin analis JS untuk optimasi dari cabang-cabang mereka. Kita tonton dulu selama 3 menit. JAS sangat berperan dalam strategi pertumbuhan growth Bank Muamalat. Di 2018 di IT kita punya strategi stage outpace the market, yang berarti kita harus lebih maju dibanding dengan market, dengan bank lain. Salah satunya adalah di IT, teknologi yang kita implementasikan harus sangat komprehensif dan juga tepat sasaran. Nah, GIS merupakan salah satu dari komponen analytics di Bank Muamalat. Jadi, selain dengan business intelligence, data warehouse system, nah GIS mempunyai peranan tadi untuk meleverage lagi proses analisa tadi. Jadi, yang tadinya kita bersifat non-spasial menjadi analisa yang bersifat spasial. Dan itu sangat membantu Bank Muamalat dalam compete bank lain seperti itu. Untuk saat ini kita mengimplementasikan GIS menggunakan ArcGIS tools. Toolsnya sangat bagus. Kita bisa tadi melakukan monitoring, ada dashboarding, jadi kita bisa melakukan monitoring secara geografikal site-site atau aset-aset Bank Muamalat seperti cabang dan ATM. Dan juga kita sudah mulai menggunakan tools dari ArcGIS juga, yaitu tools ArcGIS Collector. Jadi tools itu dipakai oleh marketing team untuk melakukan tagging tadi. Kita punya target Islamic institution untuk melakukan campaign terhadap institusi-institusi Islam di Indonesia. Teknologi GIS sangat-sangat membantu Bank Muamalat Indonesia dalam mengkonversi sebuah tahapan analisa yang tadinya analisa data berbentuk tabular atau chart menjadi analisa data berbentuk spasial. Artinya, analis bisa memiliki insight baru terhadap keperluan
untuk menunjang perkembangan Bank Muamalat ke depannya. Dalam mengimplementasikan GIS, kita juga sudah saving sekitar 11% OPEX. Jadi teknologi GIS ini dipakai untuk menentukan titik lokasi ATM apakah masih reliable ditaruh di sebuah tempat atau memang tidak marketable. Nah, itu adalah contoh penerapan GIS. Lu nggak siap? Jangan nanya gitu dong. Kenapa jadi gua tiba-tiba ditembak? Di perbankan. Nah, jadi udah banyak penerapan GIS selain di perbankan. Setahu saya JNE, Tiki dan segala macam dia udah pakai GIS. Kemudian MACD, KFC juga kalau nggak salah, yang saya tahu itu MACD dari awal untuk penentuan cabang-cabang baru yang akan mereka bentuk juga dari dulu sudah memakai GIS gitu. Jadi sekarang juga planner juga jangan sampai kalah dengan dunia bisnis yang ada, yang mereka sudah jauh lebih advance untuk menggunakan GIS.